Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aryana dengan NPM 21217170 dari kelas B. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Hegemoni Kelas Borjuis sebagai Penggerak Revolusi Industri di Prancis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Agi Ahmad Ginanjar SPD MPD. Baik, yang pertama ada pengertian hegemoni. Beberapa ahli mendefinisikan mengenai hegemoni. Yang pertama ada menurut Karl Marx, di mana Karl Marx berpendapat hegemoni merupakan suatu permasalahan yang khusus, di mana permasalahan ini permasalahan perbedaan, di mana kaum bawah, para proletar, kaum buruh, dan kaum borjuis mereka harus membayar pajak, harus bekerja dengan gaji yang minim, tidak mempunyai hak-hak istimewa, sedangkan para kaum bangsawan, para raja, para kaum elit mereka dibebaskan pajak, mereka diberi hak istimewa. Terus kedua, ada pendapat menurut Antonio Gramsci, di mana Antonio Gramsci berpendapat bahwa hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu hegeistai, yang artinya memimpin, di mana kaum proletar, kaum buruh, dan kaum borjuis utamanya mereka memimpin dalam pembaharuan, di mana mereka memperbaharui, mengganti sistem politik, di mana ketika itu Prancis dikuasai oleh monarki absolut dan mereka ingin menggantinya dengan kekuasaan demokrasi. Kemudian ketiga ada menurut Emile Edward Calas Antonio Zola yang berpendapat bahwa hegemoni merupakan perjuangan rakyat miskin, perjuangan para kaum proletar dan kaum borjuis dalam mendapatkan hak-haknya, di mana mereka harus bekerja tanpa digaji, mereka harus membayar pajak, tidak mendapatkan hak-hak istimewa, mereka mempunyai inisiatif untuk berjuang untuk bisa menciptakan negara Prancis terbebas dari monarki absolut. Kelas borjuis sebagai kelas sosial. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan kelas borjuis sebagai kelas sosial. Di antaranya yang pertama dalam buku teori Karl Marx, bahwasanya di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kaum borjuis yang memiliki asas radikalisme dan kaum proletar yang memiliki asas sosialisme dengan sejarah yang kental. Mereka berasal dari kelas-kelas bawah, mereka berasal dari masyarakat bawah yang ditindas oleh pemerintah, mereka yang dikenakan pajak dan tidak mempunyai hak istimewa. Kemudian kedua, ada menurut Suseno, di mana menurut Suseno terdapat tiga komponen dalam kelas sosial borjuis. Yang pertama yaitu kelas proletar, di mana kelas ini yaitu kelas buruh, mereka bekerja dengan gaji yang minim, dikenakan pajak, mereka tidak mempunyai hak istimewa. Kemudian kedua, itu ada tuan tanah, di mana mereka yang mempunyai tanah dan mereka yang memberikan tanah kepada pemerintah dan kaum proletar yang menggarapnya. Kemudian ketiga, ada kaum borjuis, di mana kaum borjuis merupakan kaum yang memiliki alat produksi. Kemudian pendapat ketiga menurut Giddens and Hall, di mana kaum borjuis dan kaum proletar saling berhubungan. Kaum proletar sebagai buruh yang bekerja dan mendapatkan upah, dan kaum borjuis sebagai pemilik alat produksi, di mana keduanya saling ketergantungan. Jika kaum borjuis tidak beroperasi atau tidak melakukan produksi, maka kaum proletar akan mengalami kesulitan, kemiskinan,
bahkan kematian. Tiga, perjuangan kelas borjuis sebelum revolusi industri Prancis. Ada beberapa para ahli yang memberikan pandangan dan opininya mengenai perjuangan kelas borjuis dalam menggerakkan revolusi industri. Yang pertama, menurut Mephisto dalam bukunya Komunisme. Mephisto mendefinisikan perjuangan borjuis dalam menggapai revolusi. Borjuis tidak hanya sendiri, mereka saling berhubungan dengan kaum proletar atau kaum buruh, di mana kaum buruh menyadari bahwa tanpa bekerja sama dengan kaum borjuis, maka ketidaksamaan ataupun hak-hak yang diberikan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan hak manusia, maka akan bisa dihapuskan. Kemudian kedua, menurut Crossley, di mana perjuangan buruh dan kelas borjuis sama-sama saling berinteraksi, saling menggabungkan. Kaum buruh yang bekerja, kaum borjuis yang memiliki produksi, mereka saling bekerja untuk memperbaharui perekonomian di negara Prancis yang pada saat itu sedang memburuk. Kemudian ketiga, menurut Roth memberikan pandangannya bahwasanya kaum borjuis sangatlah berpengaruh terhadap penggerak revolusi industri, di mana kaum borjuis yang menentang kekuasaan monarki absolut dan bersaing secara sehat dengan mendirikan partai politik demokrasi. Keempat, peran kelas borjuis setelah revolusi industri. Ada beberapa para ahli yang memberikan definisi opini terhadap bagaimana peran kelas borjuis setelah revolusi. Yang pertama ada menurut Crossley, di mana kaum borjuis pada saat itu setelah revolusi industri, kaum borjuis mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memproduksi beberapa perekonomian, di mana kaum borjuis dengan alat produksinya bekerjasama dengan kaum proletar sebagai kaum buruh. Kemudian kedua, menurut Batero, di mana kaum proletar mulai sadar bahwa kaum borjuis berbeda dengan kaum proletar, di mana kaum borjuis yang memiliki alat produksi, sedangkan kaum proletar yang hanya sebagai buruh bekerja di dalam bekerja sama dengan kaum borjuis. Kemudian ada Suseno, di mana menurut Suseno ini borjuis setelah revolusi ini memperkembangkan dan mengganti monarki absolut dengan demokrasi. Mereka memiliki politik yang besar dan pengaruh yang besar terhadap negara Prancis. Kelima, pengertian revolusi industri. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan tentang revolusi industri. Yang pertama yaitu menurut Robert Emerson Lucas, di mana Robert Emerson Lucas mendefinisikan revolusi industri sebagai bentuk kemajuan dari suatu negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu negara berevolusi. Yang pertama yaitu faktor perdamaian. Faktor perdamaian ini yang diikuti dengan penyamaan dari segala golongan tanpa memandang ras. Kemudian kedua, adanya saling kerjasama, saling bekerjasama dalam merubah suatu negara, tatanan negara, seperti kaum borjuis yang bekerjasama dengan kaum proletar yang mengubah sistem demokrasi monarki absolut dengan demokrasi. Kemudian ketiga yaitu dengan persaingan pasar bebas. Kemudian menurut T.S. Armstrong, di mana revolusi industri merupakan perubahan dari sektor pertanian menjadi sektor perindustrian manufaktur, di mana sektor-sektor pertanian diganti dengan sektor-sektor industri. Kemudian ketiga, ada pendapat lembaga riset, di mana dijelaskan revolusi industri merupakan
bidang kemajuan di segala bidang, di bidang pertanian, bidang teknologi dan inovasi, komunikasi, dan juga perekonomian.